Ya, Anda masih bersama kami di Net 12. Sejauh ini polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus kekerasan seksual di Jakarta International School. Banyaknya jumlah tersangka membuat Komisi Perlindungan Anak menduga adanya sindikat pedofil di sekolah ini. Sekolah, tempat aman yang kerap dianggap sebagai rumah kedua bagi anak. Banyak orang tua mempercayakan tak hanya pendidikan tapi juga keamanan anak mereka pada sekolah. Namun, anggapan ini runtuh. Pertengahan April, masyarakat digegerkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School. JIS. Korban 2 siswa JIS masing-masing berusia 6 tahun. Hingga saat ini 2 korban JIS telah melapor pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dari kesaksian keluarga korban kepada KPAI, masih ada setidaknya 2 korban lain yang belum melapor. Sejauh ini, Kepolisian Indonesia telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Ke-6 tersangka bekerja sebagai petugas kebersihan di JIS. Mereka telah 7 kali melakukan kekerasan seksual di JIS. Leluasannya para tersangka melakukan aksi membuat dugaan adanya sindikat pedofil di JIS menyeruak. Patut diduga dengan keras bahwa ini merupakan ada sindikat. Ya, tidak mungkin ada 6 tersangka yang semua di dalam sekolah JIS. Dan harusnya kita harus berpikir secara luas bahwa ini ada sekelompok kecil. Berarti kalau sudah ada sekelompok kecil mengenai hukumnya puzzle, berarti kan akan ada yang namanya sekelompok besar. Dugaan adanya sindikat pedofil ini menguat kala mantan guru JIS menjadi buronan Biro Investigasi Federal Amerika, FBI. Sang mantan guru William James Fahey adalah predator seks anak-anak. Ia mengajar di JIS tahun 1992 hingga 2002. Berdasarkan data dari FBI, Fahey memang kerap keluar masuk sekolah internasional. Tujuannya mencari anak-anak yang bisa dilecehkan. Fahey bunuh diri 21 Maret lalu. Ia mengakhiri hidupnya setelah FBI menemukan 90 foto anak laki-laki yang diduga menjadi korbannya. Fahey memiliki kaitan dengan kasus yang tengah menyeruak di JIS saat ini. Salah satu tersangka JIS, Zainal, mengaku pernah mengalami pelecehan seksual oleh Fahey. Dia pernah disodomi di sebuah mobil di sekitar bundaran Pondok Indah. Waktu itu umurnya 14 tahun. Dipanggil oleh seseorang, kemudian suruh masuk ke dalam mobil, dan di mobil itulah dia dikerjai, kemudian diberikan uang Rp20.000. Kita dalami siapa orang yang di mobil tersebut, yang ternyata orang asing. Setelah rame diberitakan adanya predator pedofil terhadap anak ini, kita sampaikan apakah ini orangnya? Iya, ini orangnya. Kasus di JIS memperlihatkan pedofil tidak bergerak sendiri. Mereka beraksi secara berkelompok. Dan para pelaku ini kerap beraksi di tempat-tempat yang dianggap aman. Supposed to be safe, ya, diharapkan diperkirakan aman, tapi justru tidak. Makanya kemudian pernah terjadi juga misalnya di gereja yang harusnya tempat berdoa, tempat aman, tempat suci, malah kemudian menjadi tempat pedofil. Jadi saya kira bukan soal JIS-nya, tapi bahwa memang si pelaku-pelaku ini memang mencari tempat-tempat seperti itu. Eksploitasi seks anak bukan kejahatan baru di Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan target sasaran kelompok pedofil, ya. Saya bilang predator pedofil. Jadi saya takut bahwa memang sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah Indonesia itu memang sengaja disusupin oleh sindikat besar, predator besar yang memang ingin menjatuhkan Indonesia melalui anak bangsa. Yang lemah dalam penanganan pedofil di negeri ini adalah kurangnya pencatatan dan pengamatan terhadap para pelaku atau orang yang berpotensi menjadi pelaku pedofil. Harusnya Indonesia memiliki sendiri data-data orang-orang yang kita sebut sebagai potensial pedofil, gitu ya, potensial predator. Ternyata kita harus bergantung pada negara asing. Maka yang terjadi adalah kekagetan, serba kaget ketika ada masalah ini. Loh, kok bisa begitu? Loh, kan JIS kan aman. 6 pelaku kekerasan seksual di Jakarta International School menjadi pintu masuk bagi polisi untuk menyelidik lebih dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah ini. Kasus kekerasan seksual yang menimpa murid dari Jakarta International School setiap harinya menguak fakta-fakta baru yang mencengangkan, di mana fakta-fakta ini justru membuat kasus ini semakin rumit dan semakin kompleks. Sayangnya ketika kami ingin mengkonfirmasi langsung kepada pihak Jakarta International School, mereka belum bisa memberikan keterangan. Kasus di Jakarta International School menjadi alarm bagi kita semua bahwa kasus serupa bisa saja terjadi di sekolah atau lembaga lain.
Yang terpenting kini, masyarakat dan instansi yang berwenang bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak bangsa, agar tak ada lagi ruang tersisa bagi para pedofil. Tim Liputan melaporkan untuk NET.